Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fani Rahmadiani. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Komputer dengan dosen pengampu Bapak Teguh Sukiman Ahriyadi Sukma Eskom Mkom. Dengan judul bagaimana konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform. Kita bertanya-tanya nggak sih bagaimana maksud dari layanan dan keamanan platform itu? Yang pertama, layanan itu bisa diartikan apa yang disediakan di platform. Sedangkan keamanan bisa diartikan bagaimana platform melindungi layanan dan data agar aman dari ancaman. Layanan itu pentingnya membuat platform bermanfaat, sedangkan keamanan bisa membuat platform dapat dipercaya. Jadi seperti seumpama, kalau hanya ada layanan tanpa keamanan, pengguna rawan dirugikan. Sedangkan kalau hanya ada keamanan tanpa layanan, platform jadi tidak menarik. Layanan itu bisa diartikan fasilitas atau fitur yang disediakan oleh suatu platform seperti aplikasi, website, sistem operasi, atau cloud untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Contohnya seperti yang pertama di medsos. Di medsos itu contohnya layanan berupa postingan, komentar, pesan pribadi, live streaming, dan lain sebagainya. Yang kedua ada contoh di e-commerce. Ya seperti layanan transaksi, pembayaran online, pengiriman barang, ulasan produk. Dan yang ketiga ada contoh di cloud computing, seperti layanan penyimpanan data, komputasi, basis data, hingga AI service. Untuk yang keamanan itu bisa dikatakan berhubungan dengan bagaimana suatu platform melindungi data, aktivitas, dan identitas penggunanya. Tujuannya ya untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Yang pertama, keamanan data. Itu seperti enkripsi, proteksi password, backup data. Yang kedua ada keamanan akses, yaitu seperti autentikasi 2 faktor, login biometrik. Dan yang ketiga ada keamanan transaksi seperti SSL untuk komunikasi aman, sistem deteksi fraud. Dan yang keempat keamanan jaringan seperti firewall, monitoring, patching terhadap bug. Jadi hubungan layanan dan keamanan itu bisa dibilang layanan membuat platform berfungsi sesuai kebutuhan pengguna, sedangkan keamanan memastikan bagaimana layanan tersebut aman digunakan, tidak bocor atau disalahgunakan. Contohnya seperti di aplikasi mobile banking. Layanan itu bisa berupa transfer uang, cek saldo, dan untuk keamanan itu seperti PIN, kata sandi, enkripsi data, OTP, dan lain sebagainya. Pentingnya layanan dalam sebuah platform itu, yang pertama memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga, menjadi daya saing. Dan yang keempat, membangun kepercayaan pengguna. Sedangkan untuk pentingnya keamanan dalam platform, yang pertama itu melindungi data pengguna. Yang kedua, menjaga kepercayaan. Yang ketiga, mencegah kerugian finansial. Dan yang keempat, kepatuhan hukum dan regulasi. Saya pernah bertanya-tanya, bagaimana sih cara menerapkan layanan dalam kehidupan sehari-hari? Cara menerapkan layanan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita gunakan seperti di medsos. Itu yang pertama, gunakan fitur dengan bijak seperti postingan atau settingan sesuai dengan tujuan yang bermanfaat. Yang kedua di e-commerce, bagaimana kita bisa memilih layanan yang bisa memberikan kita kemudahan seperti pembayaran yang aman. Untuk yang pendidikan, kita bisa memilih bagaimana memanfaatkan fitur layanan belajar untuk meningkatkan ilmu kita. Dan yang keempat, cloud storage, yaitu bagaimana cara kita memilih simpan dokumen penting di Google Drive agar mudah diakses kapan saja. Untuk cara menerapkan keamanan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu bisa kita gunakan password yang kuat dan unik di setiap akun. Yang kedua, bisa aktifkan autentikasi 2 faktor di medsos seperti di email, di mobile banking, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jangan asal klik link. Contohnya seperti ada link masuk di WhatsApp, kita langsung menekannya. Kita harus cari tahu dulu itu tuh link yang mencurigakan atau bukan. Yang keempat ada update aplikasi. Kita harus mengupdate semua aplikasi yang ada di akun
atau di HP kita supaya menutup celah keamanan. Yang kelima, gunakan jaringan yang aman. Dan yang keenam, kelola data pribadi supaya orang tidak bisa mengakses akun kita. Yang terakhir, ada ringkasan dari penjelasan saya. Yang pertama, layanan itu harus dipilih dan gunakan fitur atau platform yang paling bermanfaat untuk aktivitas kita sehari-hari. Sedangkan keamanan bisa kita artikan jaga data dan aktivitas online agar aman dari penyalahgunaan. Untuk kombinasi keduanya, yaitu kombinasi layanan dan keamanan itu bisa bikin hidup lebih efektif, efisien, dan terlindungi. Sekian dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.